warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Syaifatul Amna Rodatul Firdaus, Putri Malinda Nurul Faizah, dan Siti Darussalamah di presentasi pembelajaran teks cerita fantasi melalui platform online VoiceTreat. Media pembelajaran online VoiceTreat adalah aplikasi yang menggunakan internet yang dapat digunakan pengguna untuk mengembangkan media pembelajaran. Di dalam VoiceTreat, pengguna dapat mengunjungi dan memberikan komentar berupa teks atau message, suara maupun video. Media pembelajaran online VoiceTreat sangat sesuai digunakan sebagai media untuk pembelajaran berbicara. Media pembelajaran online VoiceTreat telah didukung dengan berbagai fitur yang sangat mendukung proses pembelajaran jarak jauh, sehingga mampu memudahkan pendidik untuk memberikan pengajaran dimanapun dan kapanpun. Penggunaan media pembelajaran online VoiceTreat sendiri juga sangat mudah, karena dalam aplikasi tersebut terdapat video tutorial atau petunjuk penggunaan yang dapat dilihat sehingga peserta didik maupun pendidik tidak kesulitan dalam menggunakannya. Adapun manfaat penggunaan media pembelajaran online VoiceTreat diantaranya yaitu dapat membantu meningkatkan presentasi pembelajaran yang interaktif, yang kedua sebagai media diskusi, tanya jawab, dan pemberian komentar. Yang ketiga, sebagai media presentasi dan berbagi pendapat bagi siswa. Media pembelajaran online VoiceTreat ini dapat diakses melalui link berikut ini, atau bisa juga dengan cara mengetikkan link tersebut pada kolom pencarian browser. Media ini dapat diakses menggunakan laman web menggunakan PC atau laptop, dan untuk pengguna smartphone, media ini dapat diakses menggunakan aplikasi yang dapat di-download di Play Store. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi teks cerita fantasi. Baiklah, tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini yang pertama adalah siswa diarahkan untuk membaca dan memahami kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran dari teks cerita fantasi. Dilanjutkan dengan presensi sebagai bukti kehadiran siswa pada kegiatan hari ini. Lalu, siswa diarahkan untuk melakukan brainstorming untuk memantik pemikiran dan daya pikir siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Media audio VoiceTreat ini disusun berdasarkan kompetensi dasar yang telah disesuaikan untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS sederajat. Kompetensi dasar yang digunakan yakni kompetensi dasar 3.3, menelaah struktur dan kebahasan teks narasi atau teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar 4.3, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Selanjutnya, media audio ini disusun untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat berpikir kritis dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar secara disiplin. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat berpikir kreatif dalam menyajikan gagasan dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan dengan jujur dan bertanggung jawab. Media audio ini berisi tahapan kegiatan pembelajaran yang perlu diikuti oleh peserta didik, mulai dari kegiatan persepsi, kegiatan brainstorming, pembagian kelompok brainstorming, penjelasan materi, kemudian diakhiri dengan pemberian tugas serta kegiatan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.
belajar tentang teks cerita fantasi, siswa diarahkan untuk melakukan resensi terlebih dahulu. Sebelum masuk pada bagian materi, kita brainstorming dulu yuk. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata cerita fantasi? Baik, selanjutnya mari kita membahas mengenai pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan dengan bahasa naratif. Media audio ini berisi penjelasan materi tentang teks cerita fantasi, mulai dari definisi teks cerita fantasi, unsur-unsur, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh dari teks cerita fantasi. Adapun penjelasan materi tersebut dapat disimak atau didengarkan oleh peserta didik melalui rekaman audio yang telah tersedia pada media audio Voice ini. Unsur-unsur teks cerita fantasi. Baiklah, mari kita bahas mengenai ciri-ciri teks cerita fantasi. Selanjutnya adalah materi tentang jenis-jenis teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi terdiri atas 3 struktur. Struktur yang pertama yaitu orientasi, masalah yang ada di bagian komunikasi. Materi yang selanjutnya adalah tentang kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Bagaimana? Setelah mempelajari materi tentang teks cerita fantasi, apakah kalian sudah paham? Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, dengarkanlah contoh teks cerita fantasi yang berjudul Dunia Manisan bersama kelompok Anda. Berikut ini contoh teks cerita fantasi yang berjudul Dunia Manisan. Dahulu kala, ada seorang anak yang sangat baik dan pintar. Namanya adalah Eli. Eli adalah anak yang sangat baik dan pintar. Suatu peristiwa terjadi. Pada malam yang sunyi, ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar Eli. Lalu, Eli pun mengikutinya. Sampailah Eli di titik cahaya itu, dan dia melihat sesosok wanita yang cantik bagaikan peri. Dan ternyata, itu memanglah peri yang dikirim oleh Tuhan untuk Eli. Di mana aku peri? Aku tidak percaya ini. Tetapi, bagaimana jika nanti orang tuaku mencariku? Setelah mendengarkan materi yang telah dijelaskan pada media audio ini, peserta didik diarahkan pada kegiatan tugas. Nah, dalam kegiatan tugas ini, peserta didik diminta untuk menganalisis isi dari contoh teks fantasi yang telah disediakan, bersama-sama dengan kelompoknya. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal evaluasi secara individu untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mengetahui soal-soal pada kegiatan evaluasi ini, peserta didik diminta untuk mendengarkan rekaman audio yang tersedia pada media Voice ini. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi. Yang kedua, unsur cerita narasi yang merujuk pada tempat dan waktu kejadian peristiwa disebut apa? Yang ketiga, setelah melaksanakan proses pembelajaran materi teks cerita fantasi secara runtut dan sistematis dengan menggunakan media audio VoiceThread, maka luaran yang diharapkan adalah siswa mampu mengidentifikasi dan memahami materi teks cerita fantasi, serta siswa diharapkan untuk bisa menyusun teks cerita fantasi sesuai dengan kreativitas siswa masing-masing. Media ini dipilih untuk
KD teks cerita fantasi dengan tujuan memberikan pengalaman yang berbeda kepada siswa terkait materi yang akan disampaikan. Jika biasanya cerita fantasi disajikan dalam bentuk media audiovisual, maka dengan media audio ini siswa bisa melatih kemampuan menyimaknya dan memberikan sensasi yang berbeda agar bisa menikmati sekaligus mengidentifikasi sebuah cerita fantasi hanya dengan menggunakan pendengaran saja. Dengan ini sekaligus bisa meningkatkan daya imajinasi siswa pada cerita fantasi yang diperdengarkan. VoiceThread bisa menjadi solusi media audio pada pembelajaran karena memang aplikasi ini mudah digunakan dan tidak perlu login pada device. Selain itu, tidak ada batas maksimal untuk recording dan bisa ditambahkan video atau gambar guna memfasilitasi siswa yang berkebutuhan khusus. Sama halnya dengan media pembelajaran yang lain, media VoiceThread ini juga tidak lepas dari kekurangan. Di antaranya, untuk para pengguna handphone, media ini baru bisa diakses jika memiliki aplikasinya. Yang kedua, saat awal mula mengakses media, diperlukan kekuatan sinyal internet yang cukup agar media bisa tersaji dengan baik. Dan yang terakhir, media ini sedikit sulit untuk disisipi aplikasi kolaborasi lainnya, sehingga usaha untuk memaksimalkan pembelajaran hanya bisa dilakukan dengan memaksimalkan recording audio atau dengan menambahkan visualisasi dengan gambar atau infografis. Demikian presentasi media audio dengan aplikasi VoiceThread untuk materi teks cerita fantasi telah kami sampaikan. Kedepannya, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan demi kesempurnaan media pembelajaran ini. Kami, kelompok 9 mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas semua kesalahan baik perbuatan maupun ucapan kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.